orang-orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Amin. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik.
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah, jika kami menoleh ke belakang, ribuan langkah tertinggal, menyisakan jejak berliku-liku. Namun sungguh bersyukur, sekalipun sukar dan terjal, jejak itu tidak pernah sendiri, sebab langkahmu selalu mengiring. Patut kami bersyukur untuk setiap tawa dan tangis, setiap suka dan duka, setiap kehilangan dan mendapatkan, setiap bencana dan anugerah, setiap rasa takut dan keberanian, setiap peristiwa yang penuh warna yang membuat kami semakin menyadari kehadiran-Mu. Dan jika pada hari ini kami boleh mengenalnya, maka kami ingin melihatnya dengan kearifan batin untuk menemukan setiap kekayaan, pendalaman, dan pencerahan bagi jiwa kami. Sebab kami belajar menghitung bukan dengan takaran duniawi, tetapi dengan hikmat yang Kau tanam, semakin bertambah bijak seiring dengan berlalunya waktu. Kami terima segala yang terpahit dalam tahun ini, ya Tuhan. Kami syukuri yang termanis, ya Tuhan. Kami terima yang paling menyakitkan, ya Tuhan. Kami syukuri yang terindah, ya Tuhan. Amin. Kita pujikan kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita pujikan, banyaklah yang Kau lakukan. Mari kita berdoa. Kami mengakui Tuhan, sungguh luar biasa perbuatan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari tidak satu pun berada di luar kontrol Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami bisa melihat Engkau bersama-sama dekat dengan kami. Dan bahkan di penghujung tahun ini, ketika kami menutup tahun ini pada hari ini, pada petang hari ini, kami percaya Tuhan pun bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan bahkan Engkau sendiri akan memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, Engkau nyatakan kehendak-Mu, Engkau nyatakan firman. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, mudah-mudahan saya masih terlihat kan. Walaupun sudah 2024, akhir saya tidak pernah bertumbuh begini-begini aja.
Pertama-tama saya mau apresiasi dulu untuk Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Karena Bapak Ibu boleh meluangkan waktu untuk menutup tahun ini di rumah Tuhan. Ini sungguh satu kesempatan yang luar biasa. Lalu yang kedua, saya sungguh bersyukur karena malam hari ini juga kami mendapat bala bantuan dari mana-mana. Walaupun bukan bala bantuan surgawi ini. Bala bantuan dari mana-mana. Kita apresiasi buat teman-teman kita yang hadir hari ini dan juga buat singer-singer semua juga untuk hari ini. Puji Tuhan, kita semua diberkati saya pikir ya. Kita bisa berefleksi melalui lagu-lagu sederhana tetapi yang sungguh-sungguh kena di hati gitu. Luar biasa. Dan hari ini kita mau baca juga firman Tuhan yang saya pikir firman Tuhan yang juga sederhana, mungkin sudah dibaca tetapi juga pasti kena di hati kita semua. Dari Mazmur 40, ya, Mazmur yang ke-40, ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Ya, di layar juga ada, sepertinya bisa dibaca juga. Mazmur 40, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Demikian saya akan bacakan buat kita semua, mari kita semua menyimak. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebodohan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Betul Bapak Ibu? Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung, luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semua, apakah ada di antara kita yang memanfaatkan waktu mungkin 1 atau 2 hari ini untuk berlibur bersama keluarga? Ada? Ada ya? Lumayan lah ya, ada 1-2 hari bisa dipakai untuk berkumpul, melepas lelah, menikmati kebersamaan begitu. Nah ini biasanya Bapak Ibu, ya, biasanya saja. Biasanya orang itu suka pergi berlibur ke tempat-tempat yang berkebalikan dengan apa yang dinikmati sehari-hari. Misalnya nih, orang yang tinggal di kota yang sibuk, yang padat, yang ramai gitu, biasanya mereka suka pergi berlibur ke tempat-tempat yang lebih tenang. Betul ya? Karena supaya beda suasana, supaya ganti suasana, nggak seperti itu aja. Sebaliknya mungkin mereka yang tinggal di pelosok-pelosok desa, mungkin mereka pengen melihat gitu, mengalami kayak apa sih di kota ini gitu ya. Kayak apa sih mall-mall itu, walaupun mungkin setelah dijalani 1-2 hari gitu gak kerasan ya. Wah penak di Pati, tenang, kemana-mana deket gitu, ya. Bisa begitu sebaliknya dari apa yang dialami sehari-hari. Yang biasa di pantai suka pergi ke dataran tinggi, yang tinggal di pegunungan begitu pun sebaliknya mereka cari pantai begitu. Ya. Kemanapun ada waktu beberapa hari lumayanlah katanya untuk menutup tahun ini dengan sedikit bersantai, menjeda hari-hari, minggu, tahun yang padat. Nah ini ceritanya nih. Pertengahan bulan lalu, pertengahan atau akhir ya saya sudah agak lupa. Sebelum kepadatan November atau Desember, saya sama Pak Mike itu ada kesempatan untuk pergi sejenak ke daerah Wonosobo, ke Dieng begitu. Karena Pak Mike ada reuni gitu, angkatannya Pak Mike. Jadi saya kenal semua, angkatan itu saya kenal semua karena saya adik kelasnya. Jadi saya ikut gitu, karena ada beberapa juga yang bawa istri gitu. Jadi saya pergi ke sana ke arah Wonosobo, ke Dieng begitu. Nah yang menarik, rute yang dipilih atau rute yang diambil ini bukan rute yang biasa. Kalau rute yang biasa itu kan Temanggung, Paraan, Wonosobo gitu ya, lalu ke Dieng gitu. Ini enggak. Ini rutenya agak nyimpang dikit gitu, yang agak alternatif gitu. Ini bukan konvensional gitu. Nah disitulah baru rasa sensasinya itu beda. Jalannya sih saya boleh bilang relatif bagus ya. Jalannya relatif
bagus begitu. Cuma ada beberapa titik yang memang betul-betul ekstrim gitu. Jalannya kelak-kelok dan kecil itu sudah pasti. Jalannya pinggir jurang itu sudah pasti. Naik turun dan bahkan ada beberapa bagian itu yang mutlak mengandalkan skill pengemudi. Ini teman Pak Michael ini, Pendeta Tony dari mana? Dari Bali ya? Ya kenal Pak Michael lama, namanya sama-sama kuliah ya, S1, S2 kebetulan sama-sama juga kayaknya. Udah kenal lama, cuma dia tuh agak sempat mungkin takut gitu kan di beberapa titik. Cuma karena kita lama gak ketemu, jadi walaupun teman juga kan bahasanya sopan gitu ya. Dia cuma ngomong gini, Mike, lu kayaknya nyetir udah berapa lama ya? Saya sih udah merasa nih kayaknya nih orang ini agak takut gitu kan. Cuma dia pertanyaannya kayak gitu nih ya, lu udah berapa lama ya nyetir gitu. Lalu dijawab lah sama Pak Michael dari SMP gitu. Wah langsung dia bilang gini, wah mantep lah ya Mike katanya gitu kan. Tapi berkali-kali setiap kali di jalannya agak serem kata-katanya selalu mantap ya Mike gitu kan. Mantap kalau diulang-ulang itu kan malah menunjukkan kalau dia tidak mantap gitu ya. Dia sedang mencari pemantapan begitu ya. Nah, saya kalau sudah hafal di mana Bapak Dever ya saya tenang-tenang aja gitu kan. Memang ada banyak tuh mobil-mobil lain yang memang nggak bisa nanjak, itu ada beberapa kita ketemu juga seperti itu, yang jalan yang seperti itu, deg-degan sudah pasti. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ketika sampai puncak, apa yang dilihat ketika sampai di puncak? Mungkin bisa ada gambarnya? Iya, oke. Wah. Tantangan jalannya itu ternyata sepadan dengan keindahannya. Jangan berpikir itu foto saya, kamera saya jelek banget dan saya pasti tidak akan bisa mengambil gambar seestetik itu gitu. Tapi percayalah itu yang saya lihat dengan mata saya gitu. Ya, itu sih saya ambil aja gitu kan. Banyak yang lebih pinter-pinter ngambil gambar begitu. Saya menikmati aja dengan mata saya langsung gitu. Ya, saya menikmati saja dengan mata saya langsung. Tetapi memang indah banget gitu. Dan itu sebanding. Kalau saya, Bapak Ibu bayangkan saya ini generasi 60-an, kalau ngambil foto itu sangat tidak estetik. Kalau mau foto diri aja, pasti fotonya tuh kayak gini, gerakan tangannya tuh udah kayak gini. Saya kira itu tembolok itu kabeh di kamera itu ya. Beda sama anak-anak sekarang, kalau ngambil gambar itu kayaknya semua pasti kelihatan cakep, cantik gitu ya. Kalau saya enggak, jadi ya saya ambil aja dari gambarnya di situ. Tapi luar biasa, sepadan gitu, indah, memanjakan mata, memberi kesegaran. Nah, kalau ada pendaki gunung, ya kalau pendaki gunung tuh biasanya mereka tuh mengatakan begini. Semakin sukar yang ditempuh, diperjuangkan jalannya itu tadi, semakin terjal begitu. Itu menurut mereka itu semakin memberikan nilai lebih. Kepuasan yang lebih, semakin sulit, semakin terjal jalannya, itu memberi nilai lebih. Saya yang naik mobil aja bisa merasakan hal seperti itu, apalagi mereka yang jalan mendaki gunung sampai ke puncak pasti akan luar biasa begitu. Kesukaran perjalanan yang dilihatnya itu kemudian terasa sepadan. Nah, pernyataan itu Bapak Ibu, pernyataan itu tuh saya rasakan, saya refleksikan itu seperti gambaran kehidupan itu. Ya memang betul, seperti itulah kesimpulan dari kehidupan kita itu. Tidak pernah datar. Makanya ada iklan yang bilang life is never flat. Iklan apa itu? Hah? Citato saja. Life is never flat. Ya memang hidup itu tidak pernah flat, selalu ada gelombang-gelombangnya begitu, selalu ada apa ya namanya ya yang terjal begitu. Tidak pernah mulus semulus jalan tol saja tidak mulus. Bapak Ibu pernah ke Padang? Kalau Bapak Ibu pergi ke Padang, jalan darat di Sumatera ada kelok yang namanya kelok sampai 44. Itu saya nggak tahu ngitung beneran 44 atau enggak, tapi emang bener-bener gini ya. Coba sekarang googling cari kilo apa-apa. Kilo 44 itu muntah-muntah lah kalau yang nggak tahan di situ. Saya juga sering nonton tuh ada beberapa jalan-jalan di dunia yang emang sangat-sangat terjal, jalan-jalan ekstrim itu banyak banget gitu kalau di YouTube berkebaran itu. Kita nengok itulah gambaran gitu kehidupan. Tanjakan, turunan, bahkan kadang-kadang mobil itu harus didorong, itulah hidup.
Dan saya mau bilang tidak terkecuali orang mengalami yang seperti itu. Kadang-kadang itu mobil bagus aja bisa gak kuat nanjak, itu bisa terjadi, gitu, ada. Dan itulah gambaran hidup itu sendiri, termasuk itu semua perjalanan hidup para hamba Tuhan di dalam Alkitab. Hamba-hambanya, nabi-nabinya, pengajar-pengajarnya itu termasuk di dalamnya. Jadi bukan cuma kita aja, tapi mereka semua juga bahkan termasuk yang mazmurnya kita baca malam hari ini, yaitu Daud. Malah boleh dibilang Daud itu menjalani hidup yang dramatis. Yuk kita cek kayak apa sih dramatisnya hidup Daud. Daud ini hidupnya lebih dari citato, gelombangnya itu, naik turunnya itu, lebih dari itu. Bayangkan dia pernah di padang gembala, tidak dianggap, semua anak-anaknya itu diperkenalkan semua. Ini ya, sebagai calon yang mau diurapi, diperkenalkan semua. Daud tok yang tidak diperkenalkan, sampai ditanya masih ada gak anak yang lain, baru dia ditunjukkan. Tidak dianggap, tidak diperkenalkan kepada Samuel, sedangkan semua abangnya itu diperkenalkan. Tapi ternyata yang tidak dianggap ini akhirnya ujungnya malah bisa sampai ke istana. Dari pemuda yang diremehkan, yang tidak diikutkan pertempuran, semua ikut pertempuran, dia tidak diikutkan. Ya karena dianggap tidak mumpuni, tidak mempunyai kemampuan untuk dapat bertempur. Dia cuma di bagian disuruh nganter-nganter makanan, ransumnya. Tetapi orang yang tidak dianggap ini ternyata kemudian menjadi lawan yang diperhitungkan bisa merobohkan Goliat. Pasti semua orang tahu cerita sekolah minggu ini. Yang tidak diperhitungkan ini bisa mengalahkan Goliat. Bahkan ketika dia sudah menjadi panglima, orang mengatakan apa? Saul mengalahkan beratus-ratus, tetapi Daud dikatakan berlaksa. Laksa itu 10.000, 10.000 gitu. Selaksa itu 10.000. Jadi yang tidak dianggap ini pernah juga ternyata menjadi lawan yang betul-betul diperhitungkan oleh musuhnya. Daud adalah seorang pengubah syair, pemain musik. Tahu nih, pemain musik itu katanya lembut hati. Katanya cewek-cewek kalau cari cowok yang bisa main musik, kayaknya di sini udah pada laku tapi dia. Karena mereka lembut hati. Oh ya, ada yang belum ya? Karena lembut hati. Seorang seniman itu hatinya lembut. Tapi ternyata si lembut hati Daud ini kalau jadi pemimpin ternyata bisa juga jadi pemimpin yang tegas gitu. Dari pelarian, Daud ini pernah loh jadi pelarian karena Saul itu iri, tidak suka, benci sama dia, dikejar-kejar dimanapun, nyaris mati. Bahkan dia sampai harus berpura-pura gila supaya tidak ditangkap. Dia itu perlu berpura-pura gila, istilahnya orang Jawa itu kedarang-darang gitu. Tapi dia bisa mencapai puncak posisi sebagai raja yang besar, menjadi pemimpin bangsa yang bahkan sampai hari ini kalau orang Israel itu ditanya raja siapa yang besar, mereka tidak akan cuma sebut Salomo, tetapi yang pertama mereka sebut pasti adalah Daud. Sampai hari ini makamnya itu ramai dikunjungi. Ini kan dramatis. Pernah pura-pura gila jadi raja, dikejar-kejar orang, menjadi panglima dan lain sebagainya. Ini satu kehidupan yang betul-betul menurut saya seperti roller coaster begitu. Dan semakin sukar yang dihadapi Daud, semakin Daud itu mampu menemukan makna lebih daripada yang lain. Dan makna lebih inilah kemudian yang dituangkannya ke dalam tulisan-tulisannya, ke dalam syair-syairnya. Dia termasuk nabi yang produktif, pemimpin yang produktif di dalam menulis. Setidaknya Alkitab mencatat ada 150 mazmur. Isinya ada doa, pengampunan dosa, ungkapan syukur, pujian, pengajaran hikmat, dan lain-lain. Nah, dari mana dia bisa membuat tulisan-tulisan ini? Dari mana dia merangkum tulisan-tulisan ini? Ya dari hidupnya itu tadi yang tidak flat. Dari hidupnya yang kaya akan pengalaman, baik pengalaman yang susah, pengalaman yang senang, pengalaman gagal, pengalaman berhasil, pengalaman terpuruk, pengalaman bangkit. Itu semua menjadi bahan daripada tulisan-tulisannya.
yang kita baca hari ini sebagai intisari kehidupan. Kita kalau baca Mazmur, kita ketemu satu ayat misalnya, kok pas ya? Air mataku ku tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, kau tahu kita lagi susah, pas. Kok kayak mewakili isi hati ya? Karena memang itu disarikan, dari kehidupannya, dari pengalaman hidup. Jadi bukan khayalan. Daud ini bukan seniman yang duduk sambil merokok, tang-ting-tung, ya, bukan begitu. Tetapi dia menyarikannya itu dari pengalaman hidupnya. Lalu itu dibuatlah menjadi syair, dibuatlah menjadi pujian dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu dinyanyikan orang, ketika itu dibaca orang, itu kena, itu nyes. Karena sama-sama berakar dari pengalaman, berakar dari realita, berasal dari realita. Semua dirangkum, intisari kehidupan yang ditemukan Daud dalam perjalanan hidupnya yang berkelok-kelok itu tadi. Jika hidupnya datar, saya pikir tidak ada 150 tulisan di situ. Kalau hidupnya datar. Tetapi justru karena berkelok-kelok, mengapa bisa begitu Daud merangkumkannya? Ya karena banyak orang tidak seperti Daud mungkin, karena banyak orang begitu ketemu yang berkelok-kelok langsung menjadi sakit hati. Karena orang itu kebanyakan ketika ketemu yang sukar itu menjadi kecewa, patah, menyerah, bahkan berbalik, pilih jalan lain. Tetapi Daud berbeda. Mazmur 40 khususnya ayat 5-6 yang kita baca tadi menunjukkan
Tahun demi tahun, masa demi masa, Daud menjadi pribadi yang terelevate, naik kepribadiannya, lebih diperkenan oleh Tuhan. Ini proses, dua hal tadi itu proses. Proses yang dialami oleh Daud. Ada sabar, ada percaya, sehingga walaupun dia belum keluar dari lubang kebinasaan, dia sudah menggenggam kemenangan. Itu. Nah, tentunya Bapak Ibu pertanyaannya simpel saja. So, bagaimana dengan kita gitu? Kalau begitu bagaimana dengan kita? 2024 nyaris lewat. Saya tidak tahu ini apakah menjadi kelok 44 buat kita atau kelok 99 buat kita. Saya nggak tahu apakah tanjakan turunannya terlalu tajam. Kalau saya boleh bilang mungkin ini tahun yang tidak mudah. Tahun yang sukar, tahun yang teramat sukar, atau bahkan amat sangat pahit. Karena semua relatif, bicara hidupnya masing-masing. Tidak ada di antara kita yang dengan jumawa bilang, hidup saya mudah banget tahun ini gitu. Saya pikir tidak ada, tetapi mungkin ada yang sangat berat bahkan. Sebab mungkin tidak ada pilihan mudah di sana. Saya sering membaca tuh, orang-orang sering bilang kalau mau ganti bulan, misalnya dari Oktober ke November gitu ya, lalu orang bilang, hey November, be nice to me gitu. Padahal kadang-kadang nggak be nice, justru malah makin worse gitu, makin susah, makin berat gitu. Itu bisa terjadi kayak gitu. Realitanya bisa bikin babak belur, realitanya bisa bikin kering air mata. Bahkan mungkin kita tidak tahu lagi harus doa macam apa. Tapi lihat, hari ini kita tetap berjejak di atas batu. Hari ini kita masih berdiri. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini kita masih berdiri. Hari ini kita masih sanggup menatap 2025. Kita yang berharap, oh ini akhir dari segala yang buruk. Nanti dulu. Bisa jadi ini menjadi awal. Tetapi 2025 akan dilewati, itu pasti. Lolos, itu pasti. Lagi, dan lagi diselamatkan Tuhan. Menjadi batu pertama, batu kedua, batu ketiga, dan seterusnya terlalu banyak untuk dihitung. Hidup memang tidak selalu seperti yang kita mau. Betul ya? Hidup itu tidak selalu seperti yang kita mau. Kalau kita bisa pilih jalan yang mudah tanpa rintangan, tapi sayang hidup ini punya cara sendiri untuk membawa kita ke tempat sukses, itu caranya beda-beda. Kalau bisa kita mau hidup kita itu mulus dan tenang, tetapi sayang dunia ini cara mainnya nggak gitu. Kalau mau, saya tuh pengen mendapat sesuatu tuh ya ditambahkan gitu. Jangan kalau mau ditambah diambil dulu gitu, jangan. Maunya gitu. Tapi sayang, hidup itu cara mainnya nggak gitu. Hidup tuh kadang-kadang cara mainnya, kalau mau menambahkan sesuatu, itu harus digoncang dulu kayak gini. Diogrok gitu. Supaya ada yang jatuh keluar juga mungkin, dan supaya memberi ruang untuk yang baru, yang lebih besar itu bisa masuk. Kadang-kadang kalau nggak diogrok gini dulu, kita tidak memberi ruang untuk sesuatu yang besar itu bisa masuk. Dan ini kadang-kadang cara main kehidupan ini yang kita nggak ngerti. Cara mainnya tuh kadang-kadang nggak kita pahami. Diguncang dulu, padatkan dulu, ditampi dulu untuk memberi ruang sesuatu yang lebih bisa masuk. Saya maunya kebahagiaan itu dilipat gandakan. Jangan ambil yang ini baru ganti yang itu. Saya nggak mau. Saya maunya itu dilipat gandakan. Tambahkan aja gitu. Tetapi dunia tidak bekerja dan berpikir seperti cara kita. Segala sesuatu bisa lepas kapan aja. Tetapi kebahagiaan baru juga bisa datang kapan saja. Rezeki bisa merucut. Tetapi juga rezeki bisa datang dari arah manapun yang kita tidak duga. Bisa banget. Mengapa begitu? Supaya kita tidak pernah kehilangan yang namanya ketakjuban.
supaya kita tidak pernah kehilangan akan ketakjuban hidup akan karya Allah yang menakjubkan itu, supaya kita itu habis kata gitu, supaya kita itu sampai nggak bisa lagi menggambarkan kebesarannya seperti apa. Seperti Daud bilang, tidak terhitung, aku nggak bisa menghitung lagi. Tuhan, sabar, betul kata Daud tadi, sabar. Satu lagi, percaya. Mari kita berproses, mari kita bertumbuh sama-sama. 2025 akan jauh lebih hebat. Berkatnya, kasihnya, kuasanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Banyak hal Tuhan kami tidak pahami dalam hidup ini. Bagaimana cara dunia bekerja, bagaimana cara hidup membawa kami bahkan ke tempat-tempat yang kami tidak sukai. Tetapi sebagaimana Daud, kami belajar bahwa hari ini toh kami tetap berdiri di bukit batu dan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau berjuang bersama-sama dengan kami setiap tahap kehidupan kami. Maka ketika hari ini, tahun ini boleh kami lewati, maka kami percaya ke depan pun akan berlaku hal yang sama, bahkan hal yang jauh lebih indah. Tuhan mau nyatakan buat hidup kami semua. Kami percayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini diberikan kesempatan kepada kita untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas segala pimpinan kepada Bapak Ibu, saudara semua dan saya, sehingga di malam hari ini kita boleh diizinkan untuk di penghujung tahun 2024 kita akan memberikan yang terbaik pada malam hari ini pada Tuhan. Dan untuk petugas kolektan, saya persilakan untuk mempersiapkan diri dan Bapak Ibu kami minta untuk ambil berdiri. Sebelum kita berdoa, ada satu firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14 demikian. Persembahkanlah syukur kepada korban sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasamu kepada yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati datang kembali kepada kehadiran Tuhan dengan segala penuh ucapan syukur kami ya Tuhan. Engkau yang sudah peliharakan hidup kami, Engkau yang sudah menolong, memimpin berjalan di depan atas setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga sungguh menjadi kerinduan kami bersama Tuhan, kerinduan hati kami untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kami kepada-Mu, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa mendidik kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa merespon syukur-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa apa yang kami haturkan kepada-Mu tidak sebanding dengan kasih-Mu Tuhan, tetapi biarlah Engkau senantiasa ajarkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau berkati persembahan kami ini sehingga menjadi layak untuk perkembangan perluasan kerajaan di muka bumi Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan itu kembali. Kita pujikan, besarlah kasih Bapa-Ku.
acara untuk tahun Suara Gembala Syukur 2024 dan harapan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Salim. Shalom Bapak Ibu, jemaat saya kasihi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mohon sejenak waktu Bapak Ibu. Kurang dari 6 jam lagi Bapak Ibu kita akan mengakhiri tahun 2024. Bagi saya pribadi ini adalah satu hal yang menakjubkan Bapak Ibu. Karena di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah hidup yang tidak mudah, dalam bergereja juga, di dalam berpelayanan juga tentunya menghadapi begitu banyak tantangan begitu. Tetapi ya tahu bagaimana caranya kita bisa melewati begitu ya. Kita bisa melewati. So, itu berarti bukan karena kuat gagah kita, betul ya Bapak Ibu ya. Tetapi semata-mata anugerah Tuhan. Itu semata-mata karena kasih dan pertolongan Tuhan yang kita sendiri tidak tahu. Tuhan itu bekerja melampaui dari apa yang kita doakan, melampaui dari apa yang kita pikirkan. Sekali dua memang Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Kita kehilangan, kita merasakan targetnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita juga mengalami sakit penyakit. Secara ekonomi kita juga mengalami banyak kehilangan, penurunan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ya kita takjub akan kasih dan kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Kalau berbicara tentang bergereja, ya, berpelayanan, ya saya merasakan bahwa waktu itu begitu singkat ya. Nggak terasa ya. Sepertinya baru kita melakukan rapat kerja begitu, kita menyusun program, semua komisi juga pada sibuk begitu ya, mengevaluasi, lalu menyusun satu program yang terbaik, lalu kita lewati waktu demi waktu, nggak terasa kita sudah ada di di tahun terakhir pelayanan kita di tahun 2024. Sebentar lagi kita akan menyusun program lagi begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, secara usia ya, kita itu memang angkanya bertambah, tapi mungkin ya untuk ukuran atau bicara tentang kapan batas waktu kita ya, secara itu juga pasti berkurang begitu ya Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu di akhir tahun ini memang saya mengajak kita untuk betul-betul merenungkan, merefleksikan supaya kehidupan kita ini ya tidak begitu-begitu saja begitu. Seperti rutinitas ya. Kita menjalani hari-hari sampai ujung tahun nanti, begitu lagi tahun 2025 seperti ya itu seperti bayang-bayang tahun 2024 enggak. Kita berharap kepada Tuhan tidak seperti itu. Tentu ada banyak hal yang akan kita kerjakan di tahun 2025 nanti. Tentu akan ada pergantian haleluya, akan ada pergantian gurus, ada pergantian majelis. Ya, tentu ini mengharapkan ya kita semua harus siap-siap untuk terlibat lebih lagi di dalam pelayanan. Sebagai tanggung jawab gereja juga semakin bertambah. Bapak Ibu izinkan saya juga menyampaikan kalau Bapak Ibu lihat laporan keuangan kita. Laporan keuangan kita itu dibandingkan ketika kita memulai tahun 2024 dan di akhir itu ya kita melihat ya ada mengalami penurunan. Nah, ini kan bisa bisa disebabkan oleh karena memang kita bersyukur ya, karena kita melakukan banyak hal di dalam pelayanan. Secara program kita juga bertambah-tambah, tanggung jawab kita juga bertambah-tambah. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa memang kehidupan itu akhir-akhir ini memang semakin sulit. Itu kita rasakan ya, kita melakukan evaluasi bahwa ternyata ekonomi global itu ya berdampak juga dalam kehidupan ekonomi keluarga.
dalam keuangan kita, dan itu juga berimbas kepada gereja. Tetapi saya selalu memberikan semangat kepada majelis, tidak usah takut, tidak usah takut. Mari kita kerjakan aja yang menjadi tugas kita dengan sebaik-baiknya. Selebihnya Tuhan pasti akan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Lakukan sebaik-baiknya. Jangan takut untuk membuat program. Jangan takut kalau nanti uangnya kurang, dananya kurang. Tidak. Karena tahun 2025 seperti kata Bu Bono tadi akan jadi tahun yang penuh berkat. Amin Bapak Ibu. Tahun yang dimana kita akan semangat melayani Tuhan, lebih sungguh lagi, lebih heran lagi dipakai oleh Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan memenuhi gereja ini, sehingga kita semua semakin diberkati oleh Tuhan. Sebagai keluarga, sebagai pribadi, tentu Tuhan izinkan juga kita mengalami suka dan duka. Hidup itu tidak selalu isinya tentang sukacita, gembira, bahagia. Kadang-kadang juga Tuhan izinkan hal-hal yang di luar kita terjadi, kita alami dalam hidup. Tidak mengapa Bapak Ibu, karena memang itulah hidup. Bapak Ibu tidak boleh menyerah. Bapak Ibu harus semakin dekat kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada kekuatan. Tuhan itu adalah satu-satunya penolong kita, bahkan yang dapat kita andalkan di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Orang yang kuat itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, karena kita tidak akan bisa untuk dapat menghadapi berbagai tantangan hidup ini. So Bapak Ibu, mari kita merenungkan perjalanan hidup kita di tahun 2024. Kita ambil banyak hikmah, kita ambil banyak pelajaran di dalamnya yang akan semakin memperkuat, memperteguh iman kita untuk kita dapat menjalani tahun 2025 yang penuh dengan pengharapan. Kita sama-sama berdoa tentunya tahun 2025 ini menjadi tahun kebangkitan bagi kita semua, menjadi tahun di mana Tuhan Yesus sungguh-sungguh dimuliakan di GKP Mati ini. Itu harapan kita bersama. Nah, selamat mengakhiri tahun 2024 nanti ketika Bapak Ibu kembali ke rumah masing-masing, berdoa bersama-sama, jangan lupa berdoa sama-sama, bernyanyi memuji nama Tuhan mengakhiri tahun 2024. Kemudian besok saya juga berharap kita semua dapat kembali berkumpul di tempat ini. Kita akan mengawali tahun 2025 itu dengan datang kepada Tuhan, dengan beribadah, dengan menerima perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu tahun 2024 mengawali dengan datang kepada Tuhan, puji Tuhan hari ini mengakhiri dengan datang kepada Tuhan. Begitu juga ke depannya seperti itu. Selamat Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya mengundang perwakilan dari panitia hari-hari besar. Secara simbolik nanti akan diwakili oleh Pak Sugeng, akan mematikan tahun 2024. Memang masih 6 jam lagi Bapak Ibu ya. Berarti ini sebagai simbol bahwa kita penuh dengan syukur menghidupkan tahun 2024. Nanti perwakilan majelis diwakili oleh Bapak Dr. Luther menyalakan tahun 2025 untuk memasuki tahun 2025 yang penuh dengan berkat dan pengharapan. Saya undang untuk maju ke depan. Oh ya Bapak Ibu, sebagai keluarga juga Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena saya banyak sekali dibantu, banyak sekali ditolong oleh Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudari, anak-anak semua dalam pelayanan kami. Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu, kami ini bukanlah apa-apa begitu. Kalau kami bisa melayani dengan baik, kami dikasihi, kami dicintai, kami diperhatikan, itu yang memberikan kekuatan kepada kami. Semuanya karena kerjasama kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama tahun 2024 ini, kami mohon maaf. Tetap dukung kami, tetap doakan pelayanan kita. Sembah dikasih Tuhan, dengan ucapan syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di tahun 2024 ini. Izinkan saya mematikan lampu 2024 sebagai simbol kita akan mengakhiri tahun 2024 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih
kita akan menyalakan lampu tahun 2025 yang sebagai tanda untuk memasuki tahun yang baru. Jadi, mari kita memasuki tahun 2025 dengan penuh berkat dan sukacita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, lampu akan kami nyalakan. Puji Tuhan, sebentar kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita akan pujikan pujian "Kini Tiba Saatnya". Jemaat dimohon bangkit berdiri. Saatnya
mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Maka turunlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, yang selalu mengokohkan kasih setianya dalam hidupmu, yang dengan kebenaran dan keadilan menjaga langkahmu tetap, yang dalam Putra Tunggalnya menjaminkan kehidupan yang kekal bagimu, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami naikkan syukur.